Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Fitri di sini. Jadi, setelah serangkaian video pembulian kemarin yang menyorot tentang terjadinya pembulian dan efek langsungnya pada korban, di video ini kita akan membahas seputar tentang bullying. Mulai dari suatu hal yang bisa dikatakan sebagai pembulian, faktor terjadinya pembulian, pengalaman, dan beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh bullying dan sejenisnya. Saya di sini akan berbincang dengan Bu Asna. Hai Bu Asna. Halo Mbak Fitri. Selamat pagi. Pagi juga. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan sampean? Saya alhamdulillah baik dan sehat Bu. Jadi Bu Asna ini merupakan guru bimbingan konseling di SMK Islam Anharul Ulum. Oh iya Bu, di sekolah itu kan paling marak kasus pembulian ya. Jadi kalau boleh tahu pembulian itu apa sih Bu? Jadi untuk pembulian itu atau kita biasa mendengar kata perundungan ya, itu suatu tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan ingin menyakiti seseorang itu. Oh, seperti itu. Jadi kalau mengolok-olok itu juga termasuk pembulian? Mengolok-olok jika dengan niat dan tujuan ingin menyakiti atau merendahkan orang tersebut, berarti itu bisa masuk ke dalam kategori bullying. Oh gitu. Oh iya Bu, dari sudut pandang pelaku, kenapa sih mereka melakukan pembulian kepada orang lain? Jadi mungkin kalau kita lihat dari si yang melakukan bullying itu ya, itu mungkin dari faktor lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanannya. Kemudian dari faktor pribadinya juga bisa. Misalnya kalau dari faktor pribadi dulu ya, mungkin dia ada rasa tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Terus mungkin saja dia ingin diakui jika dia kuat. Makanya dia melakukan penindasan atau kekerasan terhadap orang lain. Terus jika dari faktor lingkungan keluarga, mungkin dari pola asuh orang tua. Bisa saja pola asuh orang tua yang terlalu otoriter atau keras, atau mungkin dari pola asuh orang tua yang terlalu membebaskan. Itu bisa memicu terjadinya sikap atau sifat ingin menindas orang lain. Itu. Oh seperti itu. Jadi faktor keluarga itu juga mempengaruhi ya Bu ya? Ya, faktor keluarga itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Anak itu tumbuh dari keluarga kan. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Oh seperti itu. Kira-kira jika ada yang dibully itu apa yang seharusnya kita lakukan? Jika kita melihat teman atau mungkin orang lain sedang mendapatkan bullying ya, maka kita jangan sampai diam. Itu yang harus kita pahami, jangan sampai dia membiarkan. Nah, mungkin kita dekati dulu orangnya itu, kita dekati, kita berikan kesempatan dia untuk bercerita, menceritakan apa yang dia rasakan. Kemudian mungkin kita bisa tanyakan, kira-kira kamu butuh bantuan tidak? Jika dia mungkin mengatakan butuh bantuan, kita bisa memberikan bantuan dengan cara mungkin melaporkan kepada guru atau orang dewasa lainnya gitu. Tapi yang harus kita ingat ya, meskipun kita mendekati orang yang dibully, tapi jangan sampai kita membenci atau menjauhi orang yang membuli tadi. Karena orang yang membuli itu dia juga sebenarnya butuh tempat untuk bercerita. Oh seperti itu. Jadi kalau itu kan sikap kita untuk ya seseorang yang dibully itu. Kalau untuk si pembulinya sendiri kita harus seperti apa? Nah itu tadi, jangan dijauhi. Kita dekati, kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Kenapa sih? Mungkin kita bisa bertanya, kenapa sih alasannya kamu lakukan itu? Apa yang ingin kamu dapatkan? Atau mungkin kamu ingin apa sih? Oh seperti itu. Untuk Bu Asna sendiri pernah nggak dibully? Kalau kan untuk bully sendiri mungkin bisa verbal, bisa fisik, bisa melalui media sosial ya. Terus kalau secara langsung seperti itu sih tidak pernah merasakan. Mungkin kalau secara
verbal, kata-kata, mungkin kata-kata bukan kata-kata. Kalau menurut saya selalu menanamkan pada diri saya, sebisa mungkin saya berpikir positif ketika ada orang lain yang berkata-kata jelek atau olo-oloan yang mungkin sedikit menyakitkan, itu saya selalu berpikir positif. Oh tidak, itu maksudnya cuma bercandaan. Jadi gimana caranya saya mengatur diri saya supaya kata-kata itu tadi tidak membuat saya semakin cemas, saya semakin resah atau semakin tidak pede. Karena apa? Ketika kita merasa cemas, stres, tidak pede, itu yang membuat kita semakin akan dibully, semakin dikata-katain gitu loh. Jadi seandainya kita yang dibully, jadi apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita itu bisa mencegah terjadinya bully ya. Dengan cara apa? Kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Dengan rasa percaya diri, misal saya memiliki tubuh yang semacam ini, kepribadian semacam ini, ya ini saya. Jangan sampai orang lain bisa menguasai kita. Kita harus mempertahankan pribadi kita. Kemudian kita harus baik dengan semua orang. Ketika kita bisa menjalin hubungan baik dengan semua orang, otomatis kita kan punya teman banyak. Nah, ketika kita punya teman banyak, akan sangat kecil kemungkinannya orang lain mau menindas kita. Oh, dia temannya banyak, berarti nanti nggak mungkin akan saya tindas kan, pasti akan banyak yang membela. Gitu, seperti itu. Jadi kuncinya menjadi diri sendiri gitu ya Bu, menjaga kepercayaan diri. Oh ya. Untuk dampak dari pembulian itu apa aja sih? Untuk dampaknya itu banyak. Jika kita tidak bisa menjaga kepercayaan diri kita ya, mungkin akan lama-lama akan semakin tambah minder, tambah suka menyendiri, tambah merasa diri ini tidak penting, tidak dianggap, seperti itu. Jika lebih jauhnya lagi mungkin bisa sampai mengganggu mentalnya. Oh seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulannya itu intinya pembulian itu bisa diatasi atau bisa diantisipasi ya Bu ya? Bisa diantisipasi dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga diri kita, mulai dari penampilan kita, kata-kata kita, sikap kita, emosi kita. Oh seperti itu. Baik Bu Asna, terima kasih atas ilmunya. Kita jadi tahu untuk pembulian itu seperti apa, efeknya seperti apa. Ternyata yang ya sangat luar biasa ya efek dari pembulian itu. Untuk pembulian sendiri bisa merusak mental diri seseorang. Jadi pesan dari saya adalah stop bullying, jangan jadi pembuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.